hari ini merupakan hari tradisi Palma. Jadi minggu ini adalah Minggu Palem. Minggu Palem adalah minggu tradisi yang kemudian diambil oleh gereja, yang kemudian menjadi tanda, menjadi peringatan perjalanan Yesus. Awal Yesus, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, menjadi cerita pembuka untuk seluruh rangkaian karya Kristus di atas kayu salib sampai dia bangkit. Minggu Palem menjadi minggu yang awal, pertanda bahwa kita akan melihat bagaimana karya Kristus itu dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab maka kita akan menemukan bahwa tradisi perayaan Minggu Palem bukanlah sebuah tradisi yang dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bukanlah tradisi yang dihidupi oleh umat Israel. Tetapi Palem merupakan simbol. Palem adalah simbol yang setiap kali orang Israel merayakan kemenangan, menikmati kemenangan, mereka kemudian memegang daun palem di tangan mereka dan kemudian mereka bersorak-sorai dan kemudian mereka merayakan hari kemenangan, merayakan kemenangan yang mereka raih di dalam peperangan. Dan ada daun palem di tangan mereka. Itu menjadi simbol kemenangan, itu menjadi simbol sukacita, itu menjadi simbol prosperity. Daun palem. Dan kemudian ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus masuk melalui pintu bagian utara Yerusalem. Dan kemudian ketika Yesus datang, Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut kedatangan Yesus dengan memegang daun palem di tangan mereka. Ada yang menghamparkan kain dan pakaian, ada juga yang kemudian memetik atau mengambil daun palem dan kemudian mereka mengalaskannya di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Pertanda bahwa mereka punya pengharapan. Itu orang Israel waktu itu. Mereka mengharapkan kemenangan. Mereka mengharapkan pembebasan. Mereka mengharapkan kelepasan. Mereka mengharapkan prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Makanya mereka menyambut Yesus sebagai raja mereka. Dan pagi ini kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar berkaitan dengan waktu saat di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Dan saat Yesus masuk ke Yerusalem, Yerusalem itu jadi gempar. Banyak orang yang menyambut Yesus ketika Yesus datang ke Yerusalem. Mari kita akan baca firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 kita akan membaca firman Tuhan ini. Matius 21 ayatnya yang ke-8 dan 9, firman Tuhan berkata begini. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa cuplikan di mana saat Yesus memasuki Yerusalem, Yesus disambut sebagian besar orang yang ada di Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Seminggu dari sekarang.
Dan mereka merayakan Paskah. Paskah adalah peringatan hari raya yang dirayakan oleh umat orang Yahudi untuk memperingati saat di mana bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan. Saat di mana Allah membebaskan bangsa Israel, saat di mana Allah menyatakan kebesarannya, menyatakan kuasanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Dan ini adalah seminggu sebelum perayaan Paskah. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang banyak itu berkumpul. Orang banyak, firman Tuhan bilang orang banyak yang sangat besar jumlahnya berkumpul di Yerusalem. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan di depan, orang-orang yang di depan dengan orang-orang yang di belakang, itu mereka berseru, Hosana. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kata Hosana ini yang juga kita sering ucapkan kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan, atau kita merasakan kebaikan Tuhan, diberkati Tuhan, kita kemudian mengucapkan kata Hosana, puji Tuhan, Hosana. Dan kemudian kita menyanyikan lagu-lagu yang berkata Hosana. Orang-orang Israel juga berkata, mengeluarkan atau mengungkapkan perkataan yang sama. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ini merupakan pujian yang spontan? Pujian yang secara alamiah, secara naluriah keluar dari hati atau dari mulut dari orang-orang yang menyambut kedatangan Yesus. Mereka berkata Hosana. Atau mereka sudah mengerti kata Hosana yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, di Matius ini. Apakah orang Israel benar-benar memahami kata Hosana yang mereka maksudkan di dalam firman Tuhan ini? Dan kalau kita mengerti saat di mana Yesus masuk ke Yerusalem dan siapa orang-orang yang menyambut Yesus, maka kita akan tahu, kita akan mendapati bahwa sebenarnya orang Israel atau orang Yahudi yang menyambut kedatangan Yesus, mereka sangat memahami, mereka mengerti dengan pasti, dengan benar kata Hosana yang mereka ucapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Mereka mengerti. Karena orang-orang Yahudi punya tradisi yang turun-temurun terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan orang Israel, orang Yahudi yang mengucapkan kata Hosana, Hosana, itu bukan secara spontan keluar. Sama dengan orang kalau takage, hai, haleluya. Itu bukan spontan tak keluar begitu saudara ya. Ini merupakan perkataan yang sudah mendarah daging di dalam diri orang-orang Yahudi. Dan mereka mengerti arti dan makna dan maksud dari kata Hosana. Kata Hosana ini merujuk di dalam Mazmur, kitab Mazmur 118. Mari kita lihat Mazmur 118. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke Mazmur 118. Ayat 25 dan 26. Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Ya, ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Dan kemudian ayat 26 berkata begini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab ini kita akan menemukan enggak ada kata Hosana di sini.
Yang ada hanya penggalan ayat di ayat 26 sama dengan penggalan ayat di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-8 dan 9. Tetapi nggak ada kata hosana di sini. Tapi kalau kita melihat bahasa asli Ibrani yang digunakan, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, di sini dipakai kata Hosiana. Hosiana atau Hosana. Artinya ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Jadi sama. Jadi bangsa Israel merujuk kepada Mazmur. Dan kalau kita baca, kita pelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Mazmur 118, Mazmur 118 merupakan Mazmur nyanyian siara. Nyanyian saat orang Israel memasuki bait Allah, nyanyian prosesi. Jadi waktu bangsa Israel mau masuk ke dalam bait Allah, mereka menyanyikan Mazmur ini. Dan Mazmur 118 adalah Mazmur yang dinyanyikan berbalas-balasan. Baku-baku balas. DP pemimpin menyanyi, kemudian DP jemaat membalas. Mari kita baca supaya kita bisa memahami. Jadi selain Mazmur prosesi, Mazmur yang dinyanyikan ketika bangsa Israel memasuki bait Allah, dan kemudian Mazmur yang dinyanyikan berbalas-balasan, Mazmur 118, maka kita akan menemukan ada dua kelompok orang. Yang pertama pemimpinnya, yang kedua jemaatnya. Mari kita mulai dari ayat 17. Mazmur 118 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku di pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Dan kemudian ada antara kalau kita lihat di Alkitab itu ada jeda, ada antara ayat 21 dengan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 firman Tuhan bilang begini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Mari kita perhatikan ayat ini. Saudara, Mazmur 118 adalah Mazmur yang dinyanyikan berbalas-balasan. Kalau kita baca mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21, maka kita akan menemukan di situ ada kata aku. Kalau ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di situ dipakai kata kita, jamak. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur ada orang tunggal dan kemudian ada jamak. Waktu pemimpin pujian berkata demikian, maka ada balasan dari jemaat Tuhan. Dan perlu kita mengerti bahwa Mazmur 118 adalah Mazmur mesianik. Jadi merujuk kepada Mesias. Dan ketika orang Israel berkata Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan, mereka merujuk kepada ayat ini dan mereka mengerti dengan pasti
perkataan hosana yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan kepada Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat 17, kita mulai. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang nubuatan tentang Yesus. Dan orang Israel mengerti, ketika Yesus datang, dia adalah raja yang hidup. Dia tidak akan pernah gagal, dia tidak akan pernah mati. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Ayat 18 bilang, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini berbicara tentang pengorbanan Yesus. Ayat 19, bukalah pintu gerbang kebenaran. Yesus adalah sang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk di dalamnya. Tidak ada jalan keselamatan selain Yesus. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ketika kita membaca ini, maka kita akan mengingat bahwa ayat-ayat ini itu berbicara tentang Kristus. Berbicara tentang Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus hukuman dosa kita. Dan Allah tidak akan membiarkan Yesus itu diserahkan kepada maut. Bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebelum Yesus mati, Yesus kemudian kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya di Matius 21, kita akan menemukan Yesus sendiri yang berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya di dalam 3 hari. Dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tahu siapa yang Yesus maksudkan. Makanya pemimpin-pemimpin, sarjana-sarjana atau ahli-ahli Taurat itu berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka berusaha untuk membunuh Yesus? Karena mereka tahu apa yang dimaksud, arti dari perkataan Kristus. Dan mereka mengerti bagian ini. Tetapi mengerti bagian ini, itu tidak membawa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengerti rencana Tuhan. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen tahu firman, merujuk kepada firman, setiap hari dengar firman. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar mengerti rencana dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, melalui keadaan hidup kita, melalui apa yang kita alami. Apakah kita benar-benar mengerti rencana dan kehendak Tuhan? Apa mau Tuhan? Orang Yahudi mengerti, tetapi mereka kehilangan hati Tuhan. Mereka kehilangan tujuan Tuhan datang. Mereka berpikir Yesus akan datang sebagai raja yang akan membebaskan kami dari penjajahan orang Roma. Tetapi Yesus tidak hanya datang untuk hal-hal lahiriah, saudara. Yesus juga datang untuk jauh dari sekedar memenuhi kebutuhan lahiriah kita. Yesus bahkan mati di atas kayu salib untuk menjawab kebutuhan terbesar manusia, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Yesus menjadi jawaban atas semua kebutuhan kita. Mau jasmani, mau rohani, itu Yesus menjadi jawaban. Jangan cuma berhenti kepada jawaban untuk hal-hal lahiriah kita. Tetapi mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mengerti sampai sejauh mana Yesus mau melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Ada banyak orang Kristen gagal. Ada banyak orang Kristen lemah, mundur imannya. Karena kenapa? Karena stop kepada hal lahiriah. Mereka tidak bisa memahami jauh daripada rencana Tuhan. Ketika Tuhan berkata,
aku akan menjadi penyelamatmu. Tetapi ketika Tuhan berkata, aku akan menjadi penyelamatmu, orang Israel bilang, Hosana. Hosana. Tuhan tolonglah kami. Berikan kami keselamatan. Berikan kami kemakmuran. Berkati kami dengan kemujuran. Ketika Tuhan melampaui harapan kita, dan kemudian kita tidak mengerti Tuhan, kita ada berdoa komang kemujuran, mari apa tidak datang ini kemujuran. Bangsa Israel step back, mundur, dan mereka mungkin bukan ini raja yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Mungkin bukan ini raja yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria 9. Mungkin bukan dia yang dimaksud. Ketika harapan kita tidak seperti yang Tuhan lakukan, bukan apa yang Tuhan lakukan itu lebih more less dari harapan kita. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan lakukan selalu jauh melampaui harapan kita. Pengharapan mereka akan keselamatan secara lahiriah itu dijawab oleh Yesus dengan keselamatan secara utuh. Bukan hanya jasmani tetapi rohani. Dan kemudian bangsa Israel kehilangan kepercayaan mereka, bukan Tuhan yang ini yang dimaksudkan di dalam Zakaria dan di dalam Mazmur, bukan dia. Dan kemudian kita mundur dan kita bilang, mungkin Tuhan ini bukan Tuhan yang sanggup menjawab persoalan saya sekarang. Kita mulai mundur, kehilangan iman. Sama seperti orang Israel. Mereka mundur, kehilangan iman. Dan orang-orang yang bersorak, Hosana, Hosana, Hosana. Mereka jugalah yang kemudian 5 hari atau 4 hari berikutnya. Mereka juga yang berkata kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Sama kerasnya, sama kuatnya dengan ketika mereka berkata, bersorak, Hosana, Hosana. Sama kerasnya. Karena mereka gagal memahami apa jalan Tuhan, apa mau Tuhan untuk hidup kita. Tahu firman, belum tentu memahami kehendak Tuhan. Yang perlu orang percaya lakukan, kita lakukan saat ini adalah mari kita mencari, mengerti kehendak Tuhan. Bukan sekedar Tuhan, ini daftar kebutuhan saya, ini daftar keinginan saya, ini daftar doa saya. Tetapi sekarang kita bilang sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan, katakan, Tuhan ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu, rencanamu, maumu, tujuanmu Tuhan. Dibanding ketika kita melihat daftar kita yang tidak dijawab oleh Tuhan dan kemudian iman kita mulai gagal, iman kita mulai lemah. Tetapi Tuhan selalu melakukan jauh lebih daripada yang kita harapkan. Jangan lemah iman, saudara. Karena orang biasanya euforianya ada. Sama kayak rumah makan yang baru dibuka, kafe yang baru dibuka. Rame sekali pertama, rame. Setelah itu langsung turun. Iman kita tidak boleh tergantung kepada situasi dan keadaan. Waktu Tuhan memberkati kita dan kemudian waktu Tuhan menjawab semua doa kita, Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib, kita euforia, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi kemudian setelah doa-doa kita, permintaan apa yang kita harapkan tidak dijawab oleh Tuhan atau belum dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan menjawab beyond, jauh.
lebih daripada yang kita harapkan, dan kemudian kita bilang sama Tuhan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mari kita jaga hati kita supaya kita tetap punya iman yang sama, yang tetap akan berkata Hosana. Tuhan mau berkati kita, Hosana. Tuhan belum memberkati saya, Hosana. Saya akan tetap berkata Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kalau sebelumnya, itu frasa sebelumnya, itu selalu aku, aku, aku. Kalau ini balasan dari jemaat Tuhan yang bilang, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Saya baca ulang ayat 27. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Saudara, korban keselamatan di dalam perjanjian lama, korban keselamatan di dalam perjanjian lama itu selalu domba, anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan kemudian korban keselamatan, korban hari raya itu, korban keselamatan itu harus diikat dengan tali dan kemudian diikatnya pada tanduk-tanduk mezbah. Kalau ada korban, ada seekor anak domba yang kemudian diikat pada tanduk-tanduk mezbah, orang Israel nggak perlu tanya ini korban apa. Mereka sudah tahu ini korban keselamatan. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Dan kalau ada korban yang diikatkan di tanduk-tanduk mezbah, maka mereka punya iman yang bold, iman yang kuat bahwa mereka sudah disucikan oleh Tuhan. Dan ayat ini merujuk kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus tangannya terikat. Dia mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib menunjukkan iman yang kuat, bukti yang kuat bahwa Yesus adalah satu-satunya korban keselamatan. Tidak ada yang lain. Dan kabar baiknya adalah ketika kita mengerti bagian ini, bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena perbuatan Tuhan. Firman Tuhan bilang, perbuatan Tuhan. Hal itu, ayat 23, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Apa yang dilakukan Allah, dilakukan Tuhan, suatu perbuatan ajaib apa yang dilakukan Tuhan, yaitu ikatkanlah korban tali, korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Kalau kita mengerti bagian ini, maka dengan berani kita akan kemudian datang kepada Tuhan. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu memberikan saya iman, kepastian bahwa hidup saya diselamatkan. Saya beroleh pengampunan dosa sempurna. Saya beroleh keberanian percaya untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan.
Tidak ada perbuatan yang sanggup menolong kita dari dosa. Perbuatan penebusan, karya penebusan hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Hal itu terjadi bukan dari kedua belah pihak, Allah dan kemudian manusia. Tetapi itu dari pihak Allah yang kemudian hal itu terjadi dari pihak Allah yang kemudian menjadikan Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa, sebagai korban keselamatan. Orang percaya punya berita yang besar, berita sukacita yang besar. Ketika mendapati hidup kita, diri kita gagal, diri kita lemah, diri kita tidak berharga, diri kita tidak berarti. Kita punya hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa mengangkat kepala kita untuk datang kepada Tuhan. Ini kabar baiknya. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang. Karena Kristus korban keselamatan itu telah diikatkan di tanduk-tanduk mezbah. Dan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Bukan karena kita, tetapi karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dan kita perlu datang dengan keberanian. Karena ada dua hal yang menjauhkan Tuhan, menjauhkan kita, yang melemahkan iman kita. Kalau kita nggak percaya lagi kepada Tuhan, kita nggak mau datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan nggak menolong saya, Tuhan tidak memberkati saya. Mungkin iman saya, mungkin kepercayaan saya, mungkin Tuhan itu tidak seperti yang dikatakannya di dalam firman. Ketika iman kita lemah, kita urung untuk datang mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Dan kemudian yang kedua, ketika kita mendapati diri kita gagal, kita mulai berkata, saya tidak layak, saya tidak bisa menghampiri tahta Tuhan, saya pasti dimurkai oleh Tuhan, saya tidak bisa mengangkat wajah saya, dan kemudian saya melihat wajah Tuhan, merasa diri tidak layak. Tetapi firman Tuhan datang pagi ini, bahwa Allah sendiri yang mengerjakan keselamatan dan pembenaran untuk kita. Dan karena itu Dia menanti kita untuk datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Orang Israel kemudian melihat bahwa apa yang mereka lakukan di Minggu Palem, waktu Yesus datang, apa yang mereka lakukan ternyata merupakan kekeliruan. Kenapa? Karena akhirnya Yesus tidak menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Karena harapan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Kelihatannya gagal. Tetapi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mereka melihat kegagalan. Tetapi Allah melihat satu kemenangan. Korban yang kemudian diikat di tanduk-tanduk mezbah. Dan imam, orang Israel, orang Yahudi yang melihat korban keselamatan. Ketika mereka melihat korban keselamatan, domba yang dikorbankan, yang diikat di mezbah-mezbah, di tanduk-tanduk mezbah. Mereka punya iman, mereka punya keberanian untuk percaya itu kembali bangkit. Kalau mereka belum mempersembahkan korban, mereka nggak punya keberanian untuk memasuki bait Allah. Datang ke rumah Tuhan, nggak boleh. Karena pasti kena hukum, kena tulah. Mereka datang kena hukum, kena tulah. Kenapa? Belum ada melihat korban keselamatan. Gak ada domba yang diikat di tanduk-tanduk mezbah. Gak boleh datang kepada Tuhan, gak boleh. Kapan mereka berani datang kepada Tuhan? Karena ada
korban yang diikat, anak domba yang diikat di tanduk-tanduk mezbah. Waktu mereka melihat korban keselamatan, mereka kemudian datang dengan nyanyian, Hosana. Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, berikan kami kemakmuran. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang percaya yang melihat salib Kristus, dia tidak pernah melihat kegagalan. Tetapi dia selalu melihat bahwa ketika ada salib Kristus, dia punya pengharapan. Ketika ada salib Kristus, rencana Tuhan dalam hidupnya tidak pernah gagal. Sekalipun keadaan yang dia alami, situasi yang dia hadapi saat ini, itu sepertinya gagal, 100% gagal. Gak ada rencana yang akan berhasil. Apapun situasi sekarang membuat hidup saya gagal. Tapi kalau kita melihat kepada karya salib Kristus, maka kita punya iman, keberanian untuk percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal. Jangan pernah lemah iman, saudara. Apalagi situasi hidup ini sekarang tidak mudah. Tapi kita punya pengharapan. Anak domba yang telah diikat di tanduk-tanduk mezbah, itu pengharapan kita. Makanya itu tidak ditulis di awal. Bagusnya kok itu ayat 27. Ayat 27 ditulisnya setelah ayat 21, tulis ayat 27. Kelihatan bagus. Kenapa ditulisnya di akhir? Tidak rentetan dengan Kristus, Mesias, nubuatan mesianik. Kenapa ditulisnya di belakang? Kepada lagu yang dinyanyikan oleh umat Israel. Tidak yang dinyanyikan oleh pemimpin. Kenapa? Karena memang karya keselamatan untuk umat Israel. Kristus untuk kita. Kristus untuk kamu dan saya. Kristus bukan untuk satu orang saja. Tetapi Kristus untuk semua orang. Apakah kita mau percaya kepada Kristus? Ketika kita percaya, maka Kristus akan menjadi pembela kita. Dia menjadi Tuhan kita. Dan dia tidak hanya menjamin keselamatan. Di dalam Alkitab dia tidak hanya menjamin keselamatan. Doa orang Israel berkata di ayat 25, doa orang Israel, Hosana, tidak hanya berbicara tentang keselamatan. Tetapi Hosana juga berbicara tentang kemujuran. Keselamatan dan kemujuran. Tidak hanya berbicara rohani, tetapi juga berbicara tentang jasmani. Dia tidak hanya menjawab kebutuhan rohani kita akan keselamatan, tetapi dia juga menjawab kebutuhan jasmani kita akan kebutuhan harian kita, kehidupan kita. Dan dia tidak pernah gagal. Karena dia Tuhan yang benar.